Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil akwan wa sahibil Qur'an. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhur, amma ba'du. Sama kita hormati selaku penasehat Majelis Ta'lim Ummahat Ar-Rahman Ar-Rahmah Al-Karam Ayahanda Ki Haji Muhammad Nasir Zain. Doa kita selalu untuk beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, berkah umurnya, berkah perjuangannya, dimanapun beliau berdakwah, Allah selalu berikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita hormati pengurus Majelis Ta'lim Ummahat Ar-Rahmah Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Ida Farida Fauzi. Alhamdulillah, pagi yang penuh barakah ini kita sudah memasuki di putaran 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Ini alhamdulillah hari Sabtu, tidak ada yang kekenapa. Tapi justru di putaran yang kedua ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Dengan digiring langkah kita ke majelis ini, mudah-mudahan ini suatu pertanda bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Dan alhamdulillah kita hadir bersama di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Kemuliaannya itu karena banyak peristiwa besar terjadi di bulan suci Ramadan. Di samping bulan Ramadan memang bulan mulia, karena salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa turunnya Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi kita umat Islam. Kemudian pertanyaan yang muncul, kalau Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, turunnya kapan? Malam apa siang? Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Ad-Dukhan, Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Emang ibu nerusinnya apa? Maklum lagi puasa, salah-salah dikit nggak apa-apa. Saya lupa nanti ayatnya dilihat, yang masalah ayat 1 atau 2 ya. Ad-Dukhan. Ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bukan lailatul qadar. Ya, boleh hafalan soalnya itu ya. Allah turunkan Al-Quran pada malam hari, bukan siang. Kenapa malam hari? Karena malam hari itu sayrus salihin, malam perjalanan bagi orang-orang saleh. Malam hari itu adalah kebanyakan peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di malam hari. Contoh Isra wal Mi'raj, alladzi asra bi'abdihi laylan, perjalanannya malam hari. Jadi malam dengan siang itu muliaan malam. Karena malam itu
dipakai oleh orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah untuk mendekat dengan Rabbnya. Contoh kedua, kenapa malam lebih mulia? Nabi Allah Musa alaihi salam menerima kitab Taurat di malam hari. Wa wa'adna Musa 30 laila. Jadi menerima kitab Tauratnya malam hari. Para wali-wali Allah, mereka diangkat menjadi wali juga peristiwanya terjadi di malam hari. Makanya malam itu sayrus salihin. Perjalanan bagi orang-orang saleh adalah di malam hari. Makanya Quran diturunkannya malam hari. Malam yang seperti apa Quran itu diturunkan? Karena malam itu, kalau kita hitung pakai kalender kita dari malam Ahad sampai malam Sabtu, malamnya kayak gimana? Ayat itu menyatakan fi lailatin mubarakah. Malamnya malam yang barakah. Malam yang penuh dengan keberkahan. Almarhum al-Maghfurlah Muallim Syafi'i Hadami, Allah yarham, beliau berikan definisi barakah itu, al-barakah ziyadatul khairi fima huwa fi sya'nihi khair. Itu ucapan beliau. Ziyadatul khair fima huwa fi sya'nihi khair. Bertambahnya kebaikan dari keadaan yang sudah baik. Jadi kalau beliau contohin gini, ibu punya pisang. Pisang apa yang enak dikukus? Ya biasanya mama paham. Pisang apa bu? Tanduk ya. Pisang tanduk, ada yang kepok ya. Tanduk aja ada tanduk ya. Iya, pisang uli. Ibu ngukus pisang, tuh pisang dikukus, pisang tanduk legit. Iya. Pakein coklat. Pakein keju. Sejatinya pisang tanduknya aja udah enak. Ditambah lagi coklat dan keju tambah, itulah berkah. Jadi udah baik tambah baik. Quran itu diturunkannya malam, di malam yang penuh dengan keberkahan. Makanya orang yang sering baca Quran insya Allah berkah. Ntar bab berikutnya kita cerita. Kemudian kita udah cerita turunnya di bulan Ramadan. Waktunya malamnya malam ya. Terus kapan? Ya, bicaranya kapan? Turunnya Al-Quran kapan? Yang ibu sering baca tuh, alhamdulillah sampai hari ini udah berapa kali hatam? Nah, ada yang udah 3 kali deh ya. Turunnya kapan dia? Malam? Gimana dengan inna anzalnahu fi? Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kapan? Dari tanggal 20 ke atas ya. Tadi katanya 17 Ramadan. Tapi rata-rata kita peringatin 17. Jadi yang benar yang mana? Jadi bagaimana deh ini? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Katanya turunnya Lailatul Qadar di Quran. Tapi orang sini
meringatinnya? Dan jadi bagaimana itu kita? Gimana tuh Ustazah? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang turunnya Quran, dalam Al-Quran itu 2 gelombang diturunkan. Makanya di Quran ketika bicara menurunkan Al-Quran ada pakai 2 tandanya. Satu dengan kalimat anzala, unzila, anzalnahu yang zainya nggak pakai tasydid. Ini kan di Quran gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus syahrul Ramadan. Jadi zainya ada tasydid nggak? Enggak. Allah pakai redaksi di mana zainya enggak ada tasydidnya. Yang kedua, ketika Allah cerita tentang turunnya Quran, dalam Al-Quran itu zainya dipakai tasydid. Mimma nazzalna ala abdina. Kan gitu ya Bu ya? Ada nazzala. Zainya pakai tasydid. Nah, dari 2 ini bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 periode. Yang pertama, nggak pakai tasydid tadi. Itu maknanya ketika dalam Al-Quran ada kalimat anzala, unzila, anzalnahu, zainya tidak pakai tasydid, maknanya Quran itu diturunkan sekaligus. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Turunnya dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu turun yang pertama. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nabi ditanya, Baitul Izzah itu apa? Jawab beliau, Baitul Izzah itu fis sama'id dunya. Di langit pertama. Jadi ketika bicara turun Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu ada yang diturunkan sekaligus. Itu diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama. Turunnya sekaligus. Nah itu turunnya kapan yang sekaligus itu tadi? Yang tadi kita baca tuh. Inna anzalnahu Lailatul Qadar. Turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, karena malam Lailatul Qadar nggak ada yang tahu kapan turunnya, tanggal berapa Lailatul Qadar? Nggak ada yang tahu. Ini malam Lailatul Qadar disembunyikan turunnya oleh Allah. Makanya kita nggak perlu peringatin yang kita kagak tahu. Gitu. Jadinya bukan kita bicara, oh nggak di Lailatul Qadar, misalkan kita nggak tahu Lailatul Qadar. Memperingati sesuatu yang kita nggak tahu sia-sia. Tapi kita harus paham, oh ketika Allah cantumkan turunnya Al-Quran dengan kalimat zainnya tidak pakai tasydid, itu maknanya turunnya Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu satu. Yang kedua, ketika dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang proses turunnya Quran, zainnya bertasydid, itu maknanya turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi itu umurnya waktu 39 tahun 6 bulan. Nabi demen banget, suka banget berkholwat. Ibadah nyepi di malam hari dan Nabi pilih Gua Hira itu tempat beliau.
untuk bersunyi-sunyi dalam beribadah. Begitu umur 40 tahun, Jibril alaihi salam datang membawa wahyu yang pertama, yakni surah Al-Alaq, surah bacaannya Iqra, ayat 1 sampai ayat 5. Terus habis itu turun surah, habis Al-Alaq Al-Muddathir, terus sampai yang terakhir Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum, dan seterusnya. Coba Nabi umurnya wafat umur berapa, Bu? 63. Terus tadi turunnya wahyu umur 40. 63 kurang 40. Iya, kalau itu ngomong pintar. 23 tahun proses turunnya Al-Quran yang dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Jadi itu kejadiannya kapan? Turunnya Al-Alaq itu 17 Ramadan. Allah cantumkan itu dalam Al-Quran. Ketika Allah cerita tentang peristiwa perang Badar. Jadi Allah sampaikan apa? Putar tangannya kakinya Ustazah Fauzia ya. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Itu yang menceritakan bahwa Quran diturunkan 17 Ramadan pada saat terjadi peristiwa perang Badar. Itu makanya diperingati oleh masyarakat kita nuzulul Quran. Itu Nabi kasih susunannya tuh sesuai dengan yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Fatihah dulu, Al-Baqarah dan seterusnya sampai di An-Nas. Nabi suruh bacanya begitu. Jadi sesuai yang dari turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kalau yang turunnya ini yang kedua nih, yang langsung dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW, ini turunnya karena lama 23 tahun itu sesuai dengan peristiwa atau kondisi yang terjadi. Contoh, pernah satu hari ada orang Yahudi. Yahudinya Yahudi Yordan. Ini orang Yahudi nanya begini, Muhammad, itu Ashabul Kahfi ceritanya itu 5, 6 sama anjing, 6 sama 7 sama anjing, 7 sampai 8 sama anjing. Nabi belum tahu jawabannya. Nabi langsung jawab, itu nanyanya malam. Kata Nabi, besok jawabannya. Begitu besok ditungguin, Jibril kagak datang-datang, meriang Nabi. Ya Allah, mana lagi nih wahyu kagak turun-turun. Sampai hari kedua, sampai hari ketiga, sampai 10 hari. Nabi takut ketemu sama Yahudi, entah kalau dia nanya saya jawab apa. Akhirnya sampai berapa? 15 hari. Baru turun tuh. Wala taqulanna li syai'in inni illa saya demen dah kalau ibu-ibu hafal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala peringatkan, jangan ngomong besok, bilang insya Allah. Jadi turunnya ayat itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Makanya tahapannya 23 tahun. Saya kasih contoh lagi. Satu hari Nabi SAW datang ke rumah istri beliau yang namanya Hafsah. Nabi datang bawa madu. Begitu datang masuk ke dalam rumah, Hafsah ngomong begini, Bang, bawa apaan bang? Kalau bahasa orang Menteng. Bang, bawa apaan bang? Kata Nabi gini, bawa madu. Saya demen, suka banget sama madu. Kata istri beliau, Hafsah, Bang, saya mah kagak doyan sama madu. Saya enak banget minum madu. Nabi langsung ngomong gini, detik ini juga
saya haramkan madu untuk diri saya. Begitu Nabi ngomong. Turun surah At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma hahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hei Nabi, jangan mengharamkan yang Allah udah halalin cuman gara-gara nyari keredoan bini. Halo? Lakinya pulang bawa jengkol. Apaan bang? Jengkol mah. Bang, saya kagak demen sama jengkol. Detik ini juga saya haramin jengkol buat diri saya. Kalau gitu mah mendingan dikit ya. Jadi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Itu makanya tahapannya turun 23 tahun. Dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Khalifah yang keempat, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu Quran belum ada titiknya, belum ada barisnya. Mereka itu mengandalkan hafalan, makanya rata-rata sahabat hafal Quran. Karena ketika turun wahyu nanti Nabi bicara dengan para sahabat, hafalan mereka kuat. Jadi coba bayangin kalau Quran kagak ada titiknya barisnya, apa kita kata? Yang ada gondrong aja kita ribet dia. Aja kalau ngantuk hilang lagi mana dia. Iya, yang ada barisnya, titiknya aja kita kadang-kadang keder ya. Itu dari zaman Rasulullah sampai Sayyidina Ali belum ada baris, belum ada titik. Kemudian di zaman tabi'in, di zaman Yahya bin Ya'mur namanya. Di zaman Yahya bin Ya'mur baru dikasih titik. Ba titiknya di bawah, tak titiknya 2 di atas. Itu di zaman tabi'in. Yahya bin Ya'mur belum ada harokatnya. Fathah, kasrah, dhammah belum ada. Baru di zaman raja yang namanya Hajjaz bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, ini di zaman Raja Hajjaz. Ini ulama, ini rajanya ulama. Hajjaz bin Yusuf Al-Thaqafi baru dikasih harakah. Jadi kalau ibu nanti umrah, amin, atau haji, kan ada perpustakaan tuh ya, lihat Quran yang zaman mushaf di Khalifah Utsman. Ya, bu baca dah. Ya, insyaallah. Tapi bacanya tengah-tengah yang jusnya. Kalau Al-Baqarah mah ibu udah di luar pala. Iya. Iya, jadi itu kita cerita tentang kisah turunnya biar paham, kita sering baca Quran. Nah kemudian para ustadzah dan jamaah setelah tahu tentang kisah turunnya Quran, ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Perintahnya apa? Iqra. Artinya disuruh baca. Berarti ketika bicara perintah Iqra, baca, ada 2 yang harus kita baca. 1, ayat-ayat Qur'aniyah. Diperintah Iqra, baca. Apa yang harus kita baca? Ayat-ayat Qur'aniyah. Qur'annya jangan dijadiin pajangan di dalam rumah kita. Sebab seorang ulama madhab, Imam Ahmad bin Hanbal, ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau ini hafal 1 juta hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Ini muridnya Imam Syafi'i, itu muridnya bagaimana gurunya. Udah gitu,
kebiasaannya Imam Ahmad bin Hanbal tuh dari umur 8 tahun sampai umur 80 tahun kalau qiyamul lail 300 rakaat. Dari umur 8 tahun. Kita udah umah belum 8 tahun. Tahajud. Buru-buru kata ibu. Ya, kadang-kadang udah tua juga ya, tergantung sikon. Ya, anginnya kanan ya. Tergantung ya Bu ya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal dari 8 tahun dari istiqomah. Sampai 80 tahun tuh jumlah rakaatnya 300 rakaat kalau sholat malam. Saja sampai jam berapa itu di sholat? Perasaan kita terawih 23, 20 plus 3 aja sama witir. Lama juga ya Bu ya. Berapa dah? Sejam lah ya. Ya kalau malaman dikit ibu 1 malam 1 juz gitu kan ya. Itu aja Bu lama. Ini Imam Ahmad 300 rakaat. Saya pernah bilang sama ibu nggak usah dipikirin. Kalau wali-wali begini mah punya toyul awqat. Allah berikan kelebihan bisa melipat waktu. Mereka punya Allah berikan kelebihan toyul awqat. Ya, jadi nggak usah aneh. Ini manusia-manusia yang memang punya. Iya, kalau kita mah masya Allah. Nah, ada yang sekali duduk Yasin apa 500 kali Yasin dari maghrib ke isya. Kita mah kemarin nisfu Sya'ban 3 kali aja. Tinggal mudah-mudahan. Nah ini Imam Ahmad bin Hanbal begitu umurnya udah 80 tahun itu berkurang rakaatnya. Setiap malam hanya 150 rakaat. Masih jauh juga begitu. Itu 80 tahun ke atas. Yang saya cerita, beliau ini setiap hari, setiap malam ketemu dengan Sayyidina Muhammad SAW. Bukan hanya Sayyidina Muhammad SAW yang beliau ketemu. Beliau tuh ketemu dengan Allah udah 99 kali. Dikasih keistimewaan berjumpa dengan Allah 99 kali. Begitu yang ke-100 Imam Ahmad bin Hanbal nanya begini. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ahmad nanya begini. Ya Rabb, apa ibadah yang paling tinggi nilainya yang dilakukan oleh umat Sayyidina Muhammad SAW? Apa ibadah yang paling tinggi? Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, ibadah yang paling tinggi yang dilakukan oleh umat Sayyidina Muhammad SAW adalah qiraatul Qur'an. Baca Quran. Terus Imam Ahmad nanya, bifahmin am bighairi fahm? Apa baca Qur'annya yang harus paham makna? Apanya kagak paham makna? Itu yang dikata tinggi. Jawabannya bifahmin am bighairi fahm. Mau paham kek, mau kagak kek, pakai kek. Yang penting baca. Kan ada sementara kalangan bilang kalau baca Quran nggak paham makna percuma, gitu ya Bu ya. Abaikan pendapat itu. Jangan didengarin. Ya kalau kita nggak paham, kagak baca. Kan begitu ya Bu ya. Baca sambil kita belajar. Makanya ada kajian di sini. Ustazah Bira, banyak kajian-kajian. Ya, dia ada kajian-kajian tafsir. Itu namanya kita lagi mengkaji biar paham makna Quran. Jadi baca aja, intinya baca dulu. Kenapa? Sebab orang yang dia rajin baca Quran nanti di padang mahsyar dia bakal dicari, dia punya orang tua. Ini kita yang rajin nih baca Quran. Ibu bapak kita bakal dicari. Kata Allah, cari tuh ibu bapak dari anak ini. Kita
Kita misah tuh kan sama emak sama bapak kita. Dicari emak bapak kita. Begitu ibu bapak kita udah datang, kata Allah, pakaikan pakaian kebesaran dari surga. Itu emak sama bapak kita dipakein, Bu, dikasih kelas VIP. Orang lagi kepanasan, lagi nunggu pengadilan Allah, emak bapak kita dirangkul duluan, diselamatkan duluan. Dia nggak ngerasain apa yang orang rasain. Dipakaikan pakaian yang terindah dari surga. Itu emak bapak nangis. Min aina lana hadza wa lam tablughu a'maluna. Dari mana ini? Amal ibadah kami gak nyampe segini. Dia gak ngerasa kalau ibadah dia gak pantas tuh dipakai kayak gini, karena gak segitu ibadahnya. Ya gulullah bifadli waladikuma biqiraatil Qur'an u'titu madalik. Karena ente punya anak yang sering baca Quran, Anda kebagian keberkahannya. Jadi kalau udah ngomongin Iqra, satu yang harus kita baca apa? Ayat-ayat Qurannya. Baca deh. Emang Ramadan ini bulan Quran, kita baca aja terus Quran. Orang kalau terus bersama Quran enggak bakal susah hidupnya. Tapi jangan baca Qurannya pada saat Ramadan doangan. Kalau dia kan main kejar-kejaran, WA temennya, lu udah jus berapa ya? Gue udah jus segini, gua panas. Iya bagus lah, buat motivasi gitu ibu ya. Kejar ibu ya. Coba setelah Ramadan, makanya sering kita sampaikan, jangan jadi hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan mah benernya lagi Ramadan doang. Tapi harus jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah mah enggak Ramadan juga, Quran mah pasti dibaca. Pokoknya kita sendiri, Bu. Kita sendiri yang atur waktu kita. Pokoknya dalam Ramadan saya pengen istiqomah tiap hari. Saya berusaha baca Quran saya. Walaupun barangkali enggak yang kali yang lain 1 juz gitu kan. Biarilah paling enggak 1/4 juz saya baca. Atau paling minim 1 ayat. Baru aku tuh udah langsung sedekah. Gitu ya Bu ya. Jadi kita sendiri yang melazimkan, mudah-mudahan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Qurannya besok bakal jadi teman syafaat buat kita. Kan kuburan tuh tiap hari yang kita lewatin jerit-jerit tuh. Salah satu jeritan dia, ana baitul wahda. Kata Quran, saya rumah sendiri. Kata kuburan, saya rumah sendiri. Emang dalam kubur kita sendiri-sendiri ya? Ini biar CS banget juga nih begini. Kaji ade, amal kaji Pak CS. Giliran yang atuh meninggal, yang atuh nggak mau ikut. Udah, kurelakan di kau pergi gitu ya Bu ya. Itu udah masuk sendiri, makanya kuburan teriakannya saya rumah sendirian. Nah, apa yang jadi penangkal biar kita nggak sendirian dalam kubur adalah apa? Qiraatul Quran kita yang bakal jadi teman kita di dalam kubur. Coba deh Ibu, kalau baca Quran yang khusyuk, jangan depan TV, jangan sambilan main HP. Kan kadang-kadang lagi baca tingtung. Jawab dulu tuh, jawab baru. Kan gitu. Itu hilang. Itu kurang zuknya, kurang rasa di hati kita. Walaupun kita gak paham makna yang kita baca, tapi khusyuk. Coba deh, Ibu bakal ngerasain ketenangan batin yang beda. Ya, benar gak Bu? Kalau baca Quran, emang kalau belum mulai mah males. Emang ada yang nyaut kenceng banget. Berarti kita sama ya. Tapi kalau udah dimulain,
nggak mau berhenti. Nikmat ya Bu kalau baca Qurannya. Nah itu, tuh kenikmatan begitu Ibu terusin. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah lazimkan baca Quran sampai akhir hayat kita, Quran sesuai doa kita. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bijahil Quran. Kan gitu ya. Wa hassin a'malana bidzikril Quran wa hasil maqasidana bihurmatil Quran wa yassir umurana umurat dunya wal akhirah bil Quranil azim wa najjina minan nari bi karamatil Quran wa adkhilna al jannata bi syafaatil Quran. Masya Allah, indah banget ya Allah. Biar nanti Quran yang bakal nyelamatin saya dari neraka. Quran yang bisa nanti menghantarkan kami masuk ke dalam surga. Makanya ada majelis khatmul Quran, luar biasa. Jadi satu, Iqra tuh yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang rajin untuk selalu menjadikan Quran sebagai bacaan kita. Kalau baca HP mah ya nggak usah pakai dikata deh itu mah. Coba ya, sampai ngambil kacamata. Kacamata satu nggak cukup, oh ini kurang jelas satu lagi. Tadi baca Quran kadang-kadang baru sebentar doang. Mudah-mudahan kita bukan yang seperti itu, biar istiqamah ya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, apa yang harus kita baca? Iqra, bacalah. Apa yang kita baca? Ayat-ayat kauniyah. Kalau tadi ayat-ayat Qur'aniyah, kalau ini ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda yang ada di alam jagat raya. Kita baca biar wusul kita kepada Allah, nyampe sama Allah. Karena ciptaan Allah enggak ada yang tidak manfaat semua. Jadi orang itu bukan cuman harus baca Quran, baca ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Kalau dia bisa baca semuanya, di sebalik apa yang terjadi dalam kehidupan dia, pastikan dia bakal dapat sinyal ilahi di hatinya. Jadi makin dekat sama Allah. Kalau bahasanya Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, kata beliau, al-kaunu kulluhu zulmah. Alam jagat raya ini dasarnya adalah semuanya gelap. Gelap itu artinya maknanya tidak ada. Kan emang asalnya nggak ada. Ibu asalnya ada tapi kagak. Sekarang ada. Besok nggak ada lagi. Itu al-kaunu kulluhu zulmah. Alam jagat raya ini semuanya aslinya nggak ada. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Perwujudan alam jagat raya ini ada karena adanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang ngadain hanya Allah. Faman ra'al kauna. Siapa orang yang melihat ciptaan Allah alam jagat raya, walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Kalau ada orang yang dia melihat alam ciptaan Allah jagat raya ini, apa yang ada di sekeliling dia, tapi dia nggak bisa melihat perwujudan Allah ada di sisi dia, sebelumnya atau sesudahnya.
faqad a'wadzuhu wujudul anwar. Maka orang itu dilemahkan oleh adanya kilauan cahaya ilahi. Wa hujibat syumusu wa hujibat minhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Lantaran tuh orang hatinya itu tertutup, terhalang dari makrifat kepada Allah, disebabkan tertutupnya oleh kabut-kabut keduniaan. Jadi yang dia lihat benda ciptaan Allah, enggak ngelihat di sebalik kita. Contoh deh, gampangnya gini dah, kata Imam Ibnu Athaillah. Ibu ngelihat di Anyer ada pohon kelapa, ada nggak? Ada. Berarti pernah ke Anyer. Ada kelapanya ya Bu? Kelapa dalamnya ada batoknya, ada airnya. Itu batoknya duluan, apa airnya duluan ya diciptain? Hah? Apanya duluan? Airnya atau batoknya duluan? Batok, bentuk air nyeplosnya dari mana? Air duluan, aur-auran. Itu kan ibu ngeliat kayak gitu. Apinya duluan, itu batoknya duluan, apa air? Akhirnya dapat kesimpulan, kalau bukan kuasa yang maha kuasa, nggak mungkin bisa seperti ini. Akhirnya ibu dapat dan makin dekat sama Allah. Ya Allah, yang segitu aja kau luar biasa. Akhirnya bukan makin jauh sama Allah, makin dekat. Itu yang dimaksud baca ayat-ayat kauniyah. Di sebalik ciptaan Allah, akhirnya di hati kita makin kuat sinyal ilahinya. Itu yang diharapkan. Kelapa pantai sama kelapa gunung manisan mana? Yang ada di gunung tuh sama yang di pantai, kelapanya manisan mana? Nggak pernah. Tahu ibu. Saya nanya sama teman yang suka daki gunung tuh, manisan mana? Kata dia manis. Ini bener ditanya, manisannya manisan kelapa pantai daripada kelapa gunung. Baik. Padahal pantai sekelilingnya airnya apa? Kenapa dia bisa manis? Tuh kalau bukan kita, ya Allah, saya mah gak ada apa-apanya. Akhirnya kita makin menghamba sama Allah. Ketika dia memiliki kelebihan, gak bakal dia jadi orang sombong. Kenapa? Segitu aja kita gak bisa jawab kelapa mana duluan air sama batoknya. Tapi pusing mikirinnya, enggak? Iya. Yang nyiptain gak pusing. Baru itu, belum yang lain. Makin usul kita, makin nyampe kita ya Allah. Akhirnya udah kita merasa enggak ada apa-apanya. Akhirnya terus yang dikejar Allah. Di musola Ar-Rahmah ini ya, ada acara maulid, makannya nasi kebolinya ayam, itu pahaknya udah gede banget, bikin Ustaz Ida. Kita mau makan, kita lihat itu ada ayam, kita lihat ini ayam udah mati masuk ke musola. Tapi kalau ayam hidup masuk ke musola Ar-Rahmah, diudag-udag. Ngerti diudag-udag? Di bahasa Inggris tuh. Dikejar-kejar sama pengurus, bener gak Bu? Begitu dia mati baru masuk ke sini. Ya Allah, saya jangan sampai kayak ayam mati ini.
masuk ke majelis taklim kalau udah mati dong. Jadi apapun yang dia saksikan dia bisa narik gitu. Ada hikmah. Ya kan, kayak orang mati nggak pernah nginjak ke masjid. Sekalinya mati bawa ke masjid. Kan gitu kan. Jadi dia ngambil hikmah. Oh iya, saya nggak mau begitu. Udah mati doang saya masuk ke masjid. Melihat orang mancing bisa jadi hikmah loh. Lihat orang mancing nih. Coba liatin orang mancing. Belum dia kailnya dilemparin ke dalam empang tuh. Dia bikin dulu racikan. Apa tuh? Umpannya tuh pelet tuh ya, biar ditaruh yang paling bagus, ditaruh di mata kail. Baru dilempar ke dalam empang ke air. Baru nanti yang ikannya bakal dekat. Apa yang kita pikirin? Oh, ternyata segala sesuatu kalau ingin mendapatkan kebaikan Allah, coba kita pancing dulu. Kan gitu ya, Bu? Pengen dapat kemuliaan dari Allah, pancing, lakukan kebaikan yang bikin kita jadi mulia. Allah ridho sama kita. Itu nggak usah ngelihat yang mancingnya. Tapi di sebalik itu pancingan ada peristiwa apa? Begitu kan Ibu ya? Ibu di jalan ngelihat ada anjing, nurut banget sama majikannya. Anjing disuruh lompat-lompat. Tiap hari dikasih makan sama majikannya. Pagi, siang, sore. Anjing nurut sama majikannya. Suruh masuk deh. Kita ngelihat anjing. Anjing aja nurut banget sama majikannya. Dikasih makan 3 kali sehari. Kita dikasih apa aja sama Allah, masa nggak nurut? Kalah dong mama. Ibu yang nonton. Paham Ibu ya? Begitu cara pandang kita. Jadi ngelihat orang itu bukan ngelihat apa yang dia pakai, bukan. Kalau kita ngelihat orang itu apa yang di hadapan kita, ngelihat zahirnya, makin menjadikan kita manusia yang nggak bersyukur. Benar ya, Bu? Masya Allah itu nenek-nenek. Haji gelangnya banyak banget. Cincinnya banyak banget. Dosa, gitu ngomongin dianya. Kedua, makin jauh kita dari rasa syukur. Makin jauh dari Allah yang begitu. Coba yang dilihat, ya Allah itu nenek-nenek udah usia kayak gitu, masih rajin ke majelis taklim. Kenapa yang nggak dilihat yang begitu-begitu? Berarti kalau dia masih rajin ke majelis taklim, langkah dia itu yang kehendakin Allah. Kan kita hadir kemarin ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah nggak nyampe kita ke sini. Iya, setiap enakan tidur, mana perut lapar kan. Mata pas malam belum tidur nih kata Ibu. Tapi memilih kemari ada Allah yang gerakin. Maka setiap kebaikan nggak mungkin akan terlaksana kalau bukan karena gerakan Allah. Akhirnya kalau begitu sampai kita pada satu kesimpulan, apa yang kita mesti sombongkan dari kebaikan yang kita lakukan? Karena sejatinya seluruhnya Allah yang gerakin semua. Ketika Ibu sudah mampu hari ini menghatamkan Quran dengan 2 atau 3 kali, sejatinya Allah yang gerakin lisan Ibu untuk baca Quran. Jadi nggak perlu diupdate di status. Alhamdulillah sudah 2 kali hatam. Nah kan begitu. Kenapa? Karena yang dia lakukan dia yakin gerakan Allah, bukan atas kehebatan dia. Enggak. Apa hebatnya kita sih? Kalau Allah mau meremin juga mata kita merem terus. Ya ada saatnya Ibu ngantuk mulu ya, ngantuk mulu. Ya artinya Allah kehendakin kita untuk merem terus kita punya mata. Ketika Ibu kita mampu buat baca Quran, maka di situ Allah yang gerakin kita. Berarti kesimpulan, ya Allah, Kau maha baik. Kau ingin menghantarkan diri ini menjadi orang baik. Saya akan terus berada di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Kenapa nggak begitu kita? Kita simpen masalah privasi ibadah kita. Cuma kita malah aja. Kita syukuri. Kenapa? Karena kita di usia seperti ini masih menjadi orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi baik. Itu akhirnya nggak sombong.
Yang gak merasa diri kita yang sering ngaji gak usah sombong juga, yang gak ngaji. Awas ahli surga mau lewat gak juga. Surga belah mana ente? Sok tahu ibu ya. Jadi ayat-ayat kauniyah harus kita baca biar apa? Hati ini makin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita baca. Jadi iqra, baca ayat-ayat Qur'aniyah, baca juga ayat-ayat kauniyah. Jangan, walaupun orang itu salah, Bu, jangan dilihat dari sisi salahnya. Kalau dia berbuat salah yang gak sesuai, yang gak baik, jangan dilihat salah. Itu yang bakal jadi gunjingan kita nanti. Kan jadi salah. Kita bakal lihat, oh Allah takdirkan dia begitu. Mungkin di satu sisi Allah mengampuni dosa dia, atau di lain sisi Allah mau angkat derajat dia. Mungkin dari kesalahan itu nanti dia akan jadi orang yang lebih baik. Kenapa nggak lihat kayak gitu? Kadang-kadang kita lebih suka, si Anu dengar belum? Ini. Yang apa menjadikan kita bukan kita makin dekat sama Allah, tapi makin benar loh. Kita sering hadir loh padahal ke majelis taklim. Tapi mohon maaf, kadang-kadang masih kayak gitu. Dan makanya ya Ramadan ini mudah-mudahan setelah kita belajar, oh iya Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kita baca selalu dengan digandengkan dengan nama-nama Tuhan kita. Artinya agar selalu hidup ini bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup ini menjadi hidup yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang ditanya. Makanya tadi kembalikan, saya bisa baca Quran sekian kali hatam ini karena Allah yang kehendaki. Jadi apa yang mesti kita sombongkan itu tuh. Makanya kenapa tadi saya bilang harus baca ayat-ayat kauniyah yang menjadikan kita makin menghambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya memang kita diuji itu kayak gitu. Kita dipancing, ada orang tanya, gimana Ustazah? Udah hatam berapa po? Hatam berapa po Haji? Ya kamu udah alhamdulillah gitu ya. Ya sekian. Sadarin diri kita, apa yang kita lakukan salah. Apalagi kalau di hatinya ada motivasi kesombongan. Ya, kan kita udah tahu amaliyah kalau di dalamnya ada unsur selain Allah, maka besok kita di hari kiamat kata Allah, kamu sering baca Quran, kamu udah hatam, kamu hafil Quran, sono kamu minta pahalanya sama orang yang pernah kamu sombongkan waktu di dunia. Kamu nyombongkan, minta sama dia, aku gak akan berikan karena tidak ada karena Allah. Nah, jadi intinya kita belajar. Iya, kalau sudah terlanjur kita mohon ampun kepada Allah. Berarti dari hari ini sama nih dilema, emang kita kadang-kadang suka keceplosan. Emang maklum lidah agak bertulang, leset, mau kepleset ya. Kita lagi belajar. Kita salah satu kali, mudah-mudahan tidak akan terpleset untuk yang kedua kali dan seterusnya. Ya kita mohon ampun ya. Kita anggap itu kesalahan kita. Besok, Ustazah gimana dah hatam? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lagi sampai ibu tulis di status ya, statusnya pakai short sampai status ya, itu ya. Nah, insyaallah. Nah, ini kita lagi belajar nih. Kalau kita belajar tauhid itu sebenarnya larinya ke sana nih, manage hati. Kita ngaji tauhid sebenarnya bingkai hati kita biar punya hati itu ya udah semuanya arahnya ke Allah semua. Karena yang tadi saya baca, Imam Ibnu Athaillah itu saya sampaikan, terketemu di bab tauhid. Oh begitu caranya ya kita belajar. Jadi ketika nanti ibu belajar wujud, hidah, bakal ketemu. Oh saya salahnya di sini. Saya sering begini. Bakal begitu kita. Oh itu mas saya. Oh itu mas saya. Jadi kita lagi ngacain diri kita. Sebenarnya kesana putarannya. Jadi kita dibimbing hatinya biar dekat sama Allah. Makanya kenapa
awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Yang mula-mula wajib manusia itu ngaji, mengenal Tuhan dulu dengan yakin. Kalau udah mengenal Tuhan, yang begitu-begitu gak bakal kita kerjain. Jadi makanya wajib ngaji tauhid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang dalam biar istiqamah. Tauhidnya, ngaji ininya ya. Insyaallah ini mah model-modelnya orang pengajian semua. Mukanya baru kelihatan. Ya orang mukanya di depan. Baik, ada lagi. Ya biar ibu gak ngantuk saya mah. Ya bu, ya itu penyakit yang menyelinap rata-rata ke orang-orang ahli ibadah. Hati-hati. Dia bisa menerpa kita semua. Kenapa? Karena cantiknya iblis dan bala tentaranya bermain tuh di situ ahli ibadah. Kita digoyang bu. Ada perasaan merasa lebih dari yang lain. Kita punya kehebatan berarti kita masuk perangkap dia. Saya kan pernah cerita sama ibu Imam Junaidil Baghdadi. Halo? Masih ingat? Pura-pura lupa. Ingat gak bu? Ini caranya tuh biar gak menyelinap. Iblis sama bala tentaranya paling susah nggodain Imam Junaidil Baghdadi. Susah. Angkat tangan semua itu iblis sama CS-CS nih. Kalau sampai hari ini kita nggak bisa nggodain, susah banget. Dibikin hatinya ria, ujub tuh susah. Pokoknya ditaklukinnya susah banget. Apa sih dia rahasianya? Sampai akhirnya bu ada konferensi iblis. Iya, konferensi iblis sama setan tuh. Seturu dia pada ngobrol. Kata iblis begini, buka rapat. Siapa yang mau godain Imam Junaidil Baghdadi? Siapa yang sanggup? Kata yang satu, gak ada nyerahnya. Akhirnya ada satu, saya masa hebat apa juga bisa saya taklukin manusia. Oh iya, ente ya tugasnya. Dia siap. Masuklah dia ke dunia Imam Junaidil Baghdadi, punya pesantren besar. Digodain Imam Junaidil Baghdadi, ini setan nyaru santri. 7 tahun berusaha masuk kepada Junaidil Baghdadi, nggak bisa. Hingga satu malam ada temen Imam Junaidil Baghdadi yang datang, dia nyerupain. Ini wali yang datang. Imam Junaidil Baghdadi juga wali. Kewalian Imam Junaidil Baghdadi itu luar biasa. Beliau itu kalau mau buka toko tiap pagi, sholatnya aja 300 rakaat. Ibu yang punya warung kan sholatnya 300 rakaat. Kagak jadi buka warung. Kagak jadi buka, ngempet aja ntar. Capean. Satu hari datang wali, yang tahu wali kan wali. Ya, kita mah nggak tahu, datang. Begitu datang malamnya mau qiyamul lail ke masjid. Ini si setan yang udah 7 tahun berusaha nggodain, padahal udah deket jadi santrinya, kan gampang. Udah jadi asistennya Junaidil Baghdadi. Jalan tuh bertiga bu. Ini temen Imam Junaidil yang Junaidil Baghdadi yang wali, jalan di belakang. Ini dia bawa patromak nih setan. Nerangin jalan. Begitu kata temennya Imam Junaidil Baghdadi, Junaid, ini saya lihat-lihat kayaknya bukan orang. Ya karena dia wali. Saya bilang malaikat, bukan begitu penampakan. Ah bener Junaid, ente pelihara iblis ini setan ini. Itu kata temennya. Kata Junaidil Baghdadi, aneh udah tahu. Wali ya. Akhirnya itu setan tuh yang lagi bawa patromak denger. Dia nengok ke belakang, ditimpa pakai patromak tuh berdua. Kata setan, usaha saya 7 tahun buat goda Junaidil Baghdadi gak pernah bisa. Akhirnya apa? Emang ente Junaid, Imam Junaid, manusia yang paling hebat, gak pernah bisa saya taklukin. Kata Imam Junaid, jangan mancing saya jadi ujub.
Tahu nih, ente masukin saya ke perangkap jadi manusia ujub. Karena ujub itu cikal bakal munculnya penyakit hati yang lain. Ujub itu Bu, bangga sendiri nggak ada orang. Ibu banggain diri sendiri. Emang saya doang ini di menteng dalam yang bangunnya jam segini. Mana ada di menteng dalam yang kayak saya begitu. Nggak ada orang juga dia banggain dirinya sendiri. Itu namanya ujub, itu cikal bakal. Kata Junaidul Baghdadi, jangan kau perangkap saya dengan ujub. Nggak pernah bisa apa jawabannya, apa rahasianya. Biar jangan muncul dia ini dan hatinya nggak pernah lalai dari Allah. Hatinya jangan pernah lalai dari Allah. Jujur, kita banyak ingatnya, banyak lalainya. Ya, tadi di rumah sholat duha, gitu kan ya. Sempat tadi baca Quran habis subuh. Ntar begitu pulang, mama naik angkot. Di angkot ngobrol kan? Pas ngobrol, hatinya ingat Allah nggak? Itu yang masuk dia. Itu. Jadi resepnya, hati ini harus terus terpaut zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nggak mudah menyelinap masuk ke hati kita. Jujur Bu, jujur saya dan Ibu masih gampang digoda. Kadang kita lagi main HP juga kita malah lalai kan, hati kita nggak lagi sama Allah kan, nggak tersambung sama Allah kan, ini jujur aja. Apalagi kalau seru banget jawab WA. Bener nggak? Lupa udah nggak inget tuh sama Allah. Di situ masuknya dia gampang buat kita. Jadi kata kuncinya itu Ibu. Ya Bu ya. Allah SWT. Ada lagi? Ya. Kaji. Ya. Ya. Setiap kali berganti jadi dalam 1 bulan semua masing-masing dapat. Hari ini karena teknologi canggih, ada cara orang memotivasi orang-orang di sekitar dia, teman-temannya untuk terus rajin baca Quran ya Bu ya, dengan cara bikin grup khatmul Quran. Sehari 1 juz, one day 1 juz katanya gitu ya. Tujuannya biar mereka baca Quran. Oh bagus, nggak apa. Itu mah bagus Bu. Nggak ada unsur apa-apa itu mah biar teman-teman kita baca Quran. Itu cakep mak-mak daripada dia ya ayam-ayaman nggak jelas ya. Bagus Bu, saya acungkan jempol teman-teman yang udah bisa ya melakukan begitu tuh ya. Di grup yang udah itu ya kasih contreng gitu ya. Dan terus besok muter, si fulan jangan juz 1 lagi, ganti juz 2. Lalu kalau juz 1 doang ntar dia enak 1 aja begitu. Akhirnya ketika 30 bulan dia bisa sendiri hatam 1 juz gitu. Cakep ya. Jadi itu namanya memotivasi orang lain untuk membiasakan dirinya baca Quran. Bagus ya, terusin yang begitu ya. Yang nggak boleh ketika kita membanggakan, mamerin amaliyah kita. Kalau itu mak tujuannya apa? Motivasi kan ngelihat temennya, lah dia udah selesai ya gitu. Padahal dia dagang gitu, bacanya kapan dia ya gitu. Akhirnya dia baca kan, ya kan jadi panas ya. Panas-panasin kebaikan nggak apa kan? Boleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Dan lagi yang bilang nungguin ngabuburit ini adalah dia mau nanya ya kan. Kalau kita hatam Quran itu baiknya itu 1 Quran itu dikasih 1 orang atau buat rame-rame yang baca? Rame-rame yang baca apa rame-rame almarhum? Bacanya rame-rame ya. Ketika hatam Quran itu dikasih buat 1 orang atau buat rame-rame? Gitu ya. Ini kalau saya logikakan sederhana ya. Saya punya kue bolu nih. Ini kue bolu gede. Saya potong-potong kasih 30. Dapatnya? Dapat nggak? Dapat ya. Cuma ini 1 nih.
Saya hadiahin 1 orang. Akan dah mau. Gitu ya Bu ya. Ini kalau bicara logika sederhana hadiah ya. Gitu. Jadi boleh Ustaz? Boleh, siapa bilang nggak boleh? 1 Quran dengan semua orang yang almarhum ini fulan nggak apa-apa. Itu namanya hadiah. Salah satu wasilah kita berbakti atau kita ingat sama arwah. Kan orang mati mah Bu jangan gede, sedikitnya aja bermanfaat buat mereka. Gitu, nggak apa-apa ya. Kalau ibu mau besar lagi 1 Quran buat saya punya ayah 1. Ya gitu, silakan aja. Metodenya mau bareng-bareng atau kita mau baca 1 orang 30 juz, gitu, nggak apa-apa gitu. Biasanya kalau baca sekali duduk itu 1 orang 1 juz gitu ya. Untuk berapa arwah gitu, silahkan aja. Ya boleh, semuanya boleh. Ya, kira. Ibu lagi? Halo, ini ngantuk apa lagi? Dewi. Kalau kita udah baca Al-Quran, udah baca 1 khatam, ya. Apakah harus atau fadilahnya atau itu dikhatam baca Al-Quran yang panjang? Iya, gini. Cuma doa doang gitu kan. Ya. Caranya begini, kalau mau khatamin Quran kita sendiri nih. Habis An-Nas, selesai An-Nas ya. Jangan tutup dulu. Ibu baca Fatihah. Habis Fatihah, Alif Lam Mim. Habis Alif Lam Mim, ayat kursi. Gitu. Habis ayat kursi sampai biasa sampai apa? Aliyul Azim. Shadaqallahul Azim. Angkat tangan. Udah boleh. Gitu. Kalau ibu mau pakai yang tuntunan yang panjang tuh nggak apa. Tapi kalau metode khatam Quran sebenarnya begitu Bu. Itu saja. Jadi habis An-Nas, Fatihah, Alif Lam Mim, terus ayat kursi kan sampai doa. Alif Lam Mimnya berapa ayat misalnya? Baik, yang biasa kita baca sampai apa? Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid gitu ya. Sampai Aliyul Azim. Shadaqallahul Azim. Doa. Gitu ya. Kalau ibu saya nggak baca itu sebuku itu bacaan panjang. Nah, begitu juga ada. Nah, selesai menghatamin Quran. Gitu kan ada yang panjang ya 1 buku ya. Di sini begitu ya. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau ibu mau baca fadilahnya kan banyak tuh. Ya banyak yang ibu baca di situ ada Asmaul Husna ya. Ada segala apa sholawatnya ya. Maulaya Sholli dan sebagainya itu ya lebih banyak ya, bacaannya lebih bagus. Tapi paling enggak ulama aja di situ cara khatamil Quran gitu ya. Dan rahasianya di khatmul Quran, doa nggak bakal ditolak pada saat doa khatmul Quran dibaca. Ingatin, makanya Bu orang-orang soleh termasuk Sayyidina Ibnu Abbas, beliau itu sampai nyuruh pembantu-pembantunya buat nyari di masjid-masjid di mana beliau tinggal ada orang nggak yang lagi khatam Quran. Sampai segitunya. Jadi nyebar ajudan di mana-mana. Kalau ada yang khatam Quran lagi berdoa kasih tahu saya. Emang apa? Saya mau hadirin, mau ngaminin doanya. Sampai segitunya. Jadi nanti laporan tuh ajudannya. Imam Ibnu Abbas di sana lagi khatam, kesana langsung nih ngaminin. Kenapa? Karena nggak akan pernah ditolak doa. Gitu. Jadi makanya saya titip pesan kalau pas lagi khatmul Quran, doa-doa itu lagi dipanjatkan, jangan melakukan aktivitas lain. Maaf banget, kadang-kadang mama orang kampung saya sih, tapi pindah ke Menteng. Kadang-kadang kalau lagi doa dipanjatkan, doa khatmul Quran lumayan panjang. Ngobrol, saya nggak paham. Ini kadang-kadang maaf, panitia tuh repot banget. Ngeluarin ini, ngeluarin itu. Padahal itu doa yang lagi mustajab, yang orang-orang soleh cari. Kita nggak paham. Kadang-kadang apa aja aktivitas dikerjain. Yang punya rumah bolak-balik. Itu lagi hatamin buat orang tuanya loh. Kenapa dia nggak turut serta duduk ngaminin? Kan kita nggak tahu dari
lisan siapa doa itu yang dijawab? Ya kadang-kadang kita begitu, ini yang masih kurangnya dari kita. Kalau hatamnya udah banyak di mana-mana hatam Quran, tapi di situnya yang masih kurang kita punya adab. Kita aminin, nggak usah ngobrol. Kadang-kadang ngobrol nggak main HP, foto, siapa jadi foto lagi hatam Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang difotoin semuanya, jangan. Lagi begitu biar paham, amin. Mau tukang foto